Di depan cermin Luna yang hanya mengenakan handuk untuk menutupi sebagian tubuhnya, mulai berputar perlahan sambil memperhatikan bentuk tubuhnya. Dia sendiri begitu kagum dengan apa yang dimilikinya. Karena selain memiliki paras yang cantik, wanita itu pun memiliki bentuk tubuh semok, yang setiap hari ditutupinya dengan baju sari. Sebagai seorang wanita yang akan menjadi pengantin, dia sangat bahagia karena bisa memenuhi keinginan pria yang dicintainya tanpa takut dosa. Ya, Luna akan menikah beberapa hari ke depan. Saat ini dia baru selesai mandi, dan akan bersiap-siap untuk ke tempat seorang tukang jahit untuk mengambil pakaian pesanannya. Dia sudah tak sabar menantikan hari bahagia itu. Hari yang dinantikannya juga sangat kekasih selama beberapa tahun. "Ayah, Ibu, aku berangkat ya," ujar Luna berpamitan pada kedua orang tuanya, setelah keluar dari dalam kamar. "Iya Kak, hati-hati di jalan." Luna berjalan kaki sejauh beberapa kilometer menuju rumah tukang jahit. Sepanjang perjalanan dia bertemu beberapa anak remaja, yang memanggilnya dengan sebutan kakak ustazah. Sebagai murid mereka sangat menghargai dan menghormati Luna, yang hampir setiap selalu hadir di sekolah. Luna adalah seorang guru honor pada sebuah madrasah di desa tempat tinggalnya. Dia begitu cantik, ayu, dan sopan dalam bertutur kata. Dengan sikap dan kepribadian baiknya, Luna disukai dan sangat disenangi semua orang di desa itu. Yang bersikap kurang baik padanya hanyalah seorang wanita tetangga rumahnya bernama Sari. Sudah 5 tahun lamanya Luna menjalin hubungan jarak jauh dengan Firman, pria yang tinggal di ibu kota. Mereka pertama berkenalan saat Firman pindah sekolah ke desa itu 6 tahun lalu. Kala itu Firman menjadi murid baru di sekolah Luna sebagai siswa kelas 3 IPA. Selain berada di kelas yang sama, mereka juga tinggal bertetangga karena rumah ibu Sari tantenya Firman terletak di sebelah rumah orang tua Luna. Setelah mendapatkan kedudukan penting di perusahaan tempat kerjanya, memutuskan Firman untuk melamar dan ingin menikahi Luna. Dia tetap pada pendiriannya, walau Rena ibunya merasa keberatan, dengan latar belakang Luna yang hanya seorang guru honor di desa, dan dari keluarga sederhana. "Sari, apa kamu sudah beri peringatkan pada wanita itu?" tanya Rena pada Sari sepupunya melalui pesan. "Sudah mabak, tapi dia cuek saja. Dia malah tidak merespon ucapanku," balas Sari. "Kalau gitu kita harus melakukan sesuatu, seperti apa yang sudah kita bicarakan," lanjut Rena, yang hanya ditanggapi Sari dengan emot jempol. Entah apa yang sudah dibicarakan kedua wanita itu perihal calon istri Firman yakni Luna. Yang pasti mereka sangat tidak menginginkan Luna menjadi istrinya Firman. Sesampainya di rumah tukang jahit, Luna langsung diminta untuk mencoba gaun yang akan dipakai di hari pernikahannya. Tapi tanpa disengaja, Luna menginjak bagian bawah gaun itu sampai robek. Astagfirullah, gaunnya robek. Luna yang terlihat panik karena sudah merusak pakaian pengantinnya. "Ya Allah Mbak," kata orang tua dulu, "pamali kalau pakaian pengantinnya robek sebelum acara nikahnya dilangsungkan," ujar seorang wanita berusia sama dengan Luna, yang ternyata keponakan dari si tukang jahit. "Alah, itu hanya tahayul. Buat apa percaya sama cerita dulu? Orang tua dulu itu banyak yang tidak bersekolah. Makanya itu mereka sering percaya dengan cerita konyol. Lepaskan dulu gaunnya, biar ibu perbaiki bagian yang robek," sambung si tukang jahit, yang sepertinya tidak percaya dengan cerita-cerita orang tua dulu. "Maaf ya Bu, aku benar-benar nggak sengaja," ucap Luna setelah melepaskan gaun dan menyerahkannya pada si tukang jahit. "Nggak apa-apa, ini sudah biasa terjadi. Mungkin karena Neng Luna terlalu bersemangat, sampai gaunnya bisa keinjek. Tapi bisa diperbaiki kok. Neng Luna tenang saja. Setengah jam lagi pasti selesai," ujar si tukang jahit, dan langsung melangkah menuju tempat kerjanya yang ada di ruangan lain. Entah mengapa, wajah Luna seketika berubah lesu seperti orang putus harapan. Sepertinya dia sedang terbebani memikirkan ucapan keponakan si tukang jahit itu. Tapi di saat dia sedang melamun pada sebuah kursi, menunggu pekerjaan si tukang jahit, tiba-tiba ponselnya berdering dan itu panggilan masuk dari kekasih yang akan menjadi suaminya beberapa hari ke depan. "Halo, Assalamualaikum," sapa Luna sambil tersenyum manis. "Waalaikumsalam sayang. Kamu lagi apa? Lagi mikirin aku, atau lagi sibuk merawat diri?"
Jawab Firman dari balik telepon. Aku lagi di tempat jahit. Buat apa aku harus merawat diri? Acaranya kan hanya 2 hari. Walaupun gak melakukan perawatan, kamu sudah sangat cantik sayang. Rasanya aku sudah tidak sabar ingin menikahimu, biar aku bisa melakukan sesuatu padamu. Kamu jangan lupa, tugas wanita yang sudah menikah adalah melayani suaminya, ucap Firman seperti memberi peringatan. Iya, aku mengetahui tugasku sebagai seorang istri, dan tanggung jawabku sebagai seorang anak, ujar Luna, dan tiba-tiba sambungan telepon terputus. Luna tak pernah lupa akan tanggung jawabnya sebagai seorang anak, walaupun dia hanyalah seorang wanita yang tidak diwajibkan untuk menanggung semuanya. Sebagai anak pertama, Luna tidak ingin berpangku tangan, membiarkan kedua orang tuanya bersusah payah mencari nafkah. Dia memutuskan untuk mengajar setelah menyelesaikan kuliahnya. Dan dia sudah berjanji untuk tetap membantu keluarganya, karena Firman sudah pasti mendukung keputusan baiknya itu. Hari itu rombongan Firman tiba di desa yang menjadi salah satu pusat pariwisata, yakni desa tempat tinggal sang pujaan hatinya. Semua warga pada heboh melihat gaya orang-orang kota itu. Ibu Firman yang masih saja tidak setuju dengan tujuan mulia putranya, terpaksa menerima karena hanya itu yang bisa dilakukan olehnya. Malam begitu gelap tanpa adanya cahaya bulan maupun bintang menghiasi langit luas. Kedua keluarga kini sedang berkumpul untuk membicarakan hari esok. Firman dan Luna duduk berhadapan bersama orang tua masing-masing, sambil sesekali mencuri pandang. Dunia dirasakan begitu indah oleh hubungan jarak jauh selama 5 tahun mereka jalani, semakin membuat mereka merasakan kasmaran. Maaf semuanya, aku mau izin untuk beristirahat sebentar. Kepalaku tiba-tiba pusing, ucap Luna sambil memijat pelipis dengan sebelah tangan. Entah apa yang terjadi dengan wanita cantik itu. Tiba-tiba pandangannya buram, dan itu tidak pernah dialami sebelumnya. Oh iya nak, sebaiknya kamu segera beristirahat. Soalnya besok itu, kamu harus bangun pagi untuk bersiap-siap, biar semakin cantik di hari bahagianya. Rahmat ayahnya Firman sedikit bergurau dengan calon menantunya. Sementara istrinya hanya terdiam, sambil sesekali melirik ke arah sari sepupunya, yang juga menjadi salah satu penduduk desa itu. Perlahan Luna beranjak dari tempat duduknya, dan melangkah meninggalkan ruang tamu. Dia berjalan sambil terus memijat bagian pelipis karena kepalanya semakin terasa pusing. Tapi tiba-tiba terdengar suara Firman memanggilnya dari arah belakang. Lun, panggil Firman. Iya men, suara Luna terdengar keadaannya. Ini, aku mau kasih uang ini sama kamu. Ini bonus pertama yang ku dapat setelah naik jabatan di perusahaan tempat aku bekerja. Firman memberikan sejumlah uang pada calon istrinya itu. Ya Allah men, buat apa uang sebanyak ini? Lagian, aku belum pantas menerima uang dari kamu. Nanti setelah kita menikah besok, baru aku bisa menerima nafkah darimu, tolak Luna karena tahu betul tentang hak juga kewajiban pada pasangan dalam agama yang dianutnya. Nggak apa-apa, anggap saja ini hadiah dari aku. Kamu bisa simpan uang ini. Nanti setelah kita sudah dihalalkan, baru dipakai, itu terserah kamu. Firman tetap memaksa Luna untuk menerima uang pemberiannya. Setelah membersihkan wajah dan berganti pakaian, Luna langsung beranjak naik ke atas tempat tidur. Dia tidur dengan mengenakan daster berbahan katun panjang sampai ke mata kaki tanpa dalaman. Demi menjaga kesehatan aset pribadinya, Luna selalu melepaskan dalaman sebelum tidur. Hujan lebat tiba-tiba mengguyur, angin kencang, listrik serentak mati saat itu juga. Luna yang sudah tenggelam di alam mimpi sama sekali tidak terusik. Sedikit aneh untuk seorang Luna tidak terbangun saat hujan lebat di tengah malam. Karena biasanya dia yang paling siaga dalam situasi seperti itu, mengingat di desanya sering terjadi banjir bandang apabila turun hujan dalam beberapa jam. Tanpa disadari wanita cantik itu, ada sesosok pria sudah berdiri di samping tempat tidurnya, menatapnya dalam kegelapan tanpa mengenakan sehelai benang pun. Luna mulai bersuara tanpa membuka mata, saat ada sentuhan tangan di bagian betis sampai di bagian pahanya yang putih mulus. Tangan itu terus meraba dan kini sudah berada di bagian dadanya.
Luna yang menyadari sesuatu berusaha untuk membuka matanya, yang anehnya begitu sulit untuk melebar. Dan di saat dia ingin bersuara, mulutnya tiba-tiba dibungkam dengan ciuman penuh gairah oleh seorang pria. Pria itu melumat bibirnya yang seksi, sambil menjulurkan lidah memaksa mulutnya untuk terbuka. Awalnya Luna tidak merespon dan ingin menolak, tapi pada akhirnya dia pun terhanyut, dengan pemikiran membayangi wajah sang kekasih. Setengah sadar, Luna beranggapan kalau pria yang sedang mencumbunya itu tidak lain adalah Firman. Sebenarnya Luna adalah wanita yang begitu kuat menjaga diri. Selama berpacaran dengan Firman, dia tak pernah mau disentuh walau hanya sekedar berciuman. Dia selalu mengingat nasihat kedua orang tuanya, untuk menjadi wanita terhormat. Mengingat dirinya sebagai seorang guru pada madrasah, juga ayahnya sebagai pemuka agama di desa itu. Namun entah mengapa sehingga dia tak berdaya menghindar ataupun menolak pria yang sedang mencumbunya dalam kegelapan. Logikanya sudah tak bisa diandalkan. Hanya kenikmatan yang dirasakan. Sentuhan kasar pria itu di beberapa bagian tubuh indahnya makin membuatnya terangsang. Namun di saat itu dia masih bisa berusaha untuk tidak bersuara keras, walaupun gejolak hasrat semakin menguasai dirinya. Wanita cantik itu benar-benar hilang kendali. Dia berusaha mengimbangi lumatan pria itu walau merasa kewalahan dan hampir tidak bisa bernafas. Setelah puas menikmati bibirnya, pria itu kini berpindah ke bagian leher dan kembali bereaksi. Dia menjilatnya leher dan telinga Luna, yang menjadi salah satu bagian sensitif wanita cantik itu. Tidak hanya menjilati, pria itu juga memberikan beberapa kali kecupan, sebelum bangkit dan merobek daster yang dikenakan Luna. Luna sudah tak mampu untuk memikirkan apapun, karena tiba-tiba kedua bukit kembarnya disedot oleh pria itu seperti seorang bayi yang sedang kehausan. Bedanya pria tersebut melakukannya dengan sangat kasar. Deru nafas mereka saling beradu dalam permainan panas itu. Kedua benda kenyalnya masih terus dilumat, disedot, bahkan digigit perlahan oleh pria tersebut. Dan kini pria itu mulai berpindah ke arah perut turun sampai ke selangkangannya. Firman. Suara Luna akhirnya terdengar dengan nafas memburu seperti orang yang baru selesai melakukan maraton, sambil menyebut nama sang calon suami. Kedua paha Luna yang lumayan berisi diangkat pria itu sampai **M tembemnya terbuka semakin lebar di depan mata. Dan tanpa menunggu lama pria itu kembali bereaksi. Dia menjilati lembah nikmat yang sudah sangat becek dengan sangat rakus. Sesekali dia menjulurkan lidah ke dalam lubang milik wanita cantik itu, sambil menggerakkan kepala sehingga mengeluarkan suara yang menggelikan. Enak banget desahan Luna yang semakin membangkitkan gairah sang pria. Tak lupa dia menjilati dan melumat kedua bibir lembah yang terdapat bulu, juga menyesap bagian tengahnya sehingga membuat Luna kembali menjerit manja. Enak. Barulah Luna merasakan kenikmatan duniawi. Rasa nikmat yang tak pernah dialami walau di dalam mimpi. Orisnya dijilatin dan diemot seperti permen, dengan kedua tangan terus memegangi paha Luna untuk tetap terangkat. Tapi tidak berapa lama, sekujur tubuh Luna gemetaran, dan dia hampir saja berteriak kencang, saat cairan kenikmatannya mulai menyembur. Untungnya sang pria dengan cepat membekap mulutnya dengan telapak tangannya yang besar. Semburan kenikmatan menyembur seiring desahan manja wanita cantik itu. Kata-kata yang terucap tidak begitu jelas karena selain mulutnya dibekap, Luna sudah melayang dalam kenikmatan. Pria itu semakin menggila, menyedot semua cairan yang masih terus menyembur sampai tak tersisa. Luna pun tak hanya tinggal diam. Dia malah menekan kepala pria itu semakin dalam di bawah sana. Terus, jilat terus, dihisap. Enak. Suara desahan Luna yang terdengar manja tak kunjung berhenti. Dia hampir gila dibuat pria tersebut. Tanpa berlama-lama pria itu pun bangkit dan memaksakan rudalnya masuk ke dalam lubang sanggama Luna, saat wanita itu masih terus mendesah dengan suara yang tidak terlalu keras karena mulutnya disumpal bantal. Suara Luna tiba-tiba tertahan dan nafasnya hampir terhenti saat keperawanannya pecah,
lantaran sodokan benda tumpul berukuran luar biasa milik pria itu. Namun sesaat kemudian, dia kembali mendesah lebih kencang, yang membuat pria itu langsung membungkam mulutnya menggunakan sebelah tangan. Pria itu menghujamnya dengan sangat bertenaga. Luna yang kesakitan sempat menjerit dan menangis. Namun rasa sakit itu hanya sebentar saja. Kini Luna kembali mendesah mengiringi tusukan benda tumpul masuk keluar di lubang miliknya yang masih sangat menjepit. Luna kembali mendesah sambil meremas lengan sang pria. Setelah beberapa menit dalam keadaan terlentang pasrah, kini tubuh Luna dibalik secara tiba-tiba dan kembali dihujam dari bagian belakang. Pria itu menjadikan bokongnya yang bulat dan besar sebagai landasan. Dapat Luna rasakan masuknya benda tumpul itu secara keseluruhan, mengobrak-abrik lubang miliknya. Pria itu semakin bersemangat melancarkan serangan, sambil sesekali menamparkan bokong Luna menggunakan telapak tangan. Sepertinya dia sangat menyukai tubuh Luna yang begitu semok. Dan setelah hampir 1 jam berpacu, pria itu tiba-tiba mempercepat tempo permainannya, sambil menarik rambut panjang Luna sampai wajah Luna menengadah ke bagian atas. Semburan lahar mengental memenuhi lubang milik Luna bercampur dengan cairan merah, sampai meluap saking banyaknya. Ayam jantan berkokok menyambut pagi. Kilauan mentari bagaikan emas mulai terpancar menambah keindahan desa itu. Firman dan anggota keluarganya kembali ke rumah Luna, hendak memberikan kejutan di hari lahir wanita itu, sebelum mempersiapkan diri untuk menghalalkan wanita cantiknya itu. Kebahagiaan semakin terpancar jelas di wajah Firman. Dia melangkah menuju kamar Luna bersama yang lain, sambil membawa seikat bunga mawar, juga sekotak perhiasan yang dibelinya beberapa hari lalu. Karena itu sebuah kejutan, Firman meminta semua orang untuk tidak bersuara. Perlahan dia meraih tuas pintu dan membuka benda kayu tersebut. Dan saat itu juga, kejutan yang ingin diberikannya, malah disambut dengan nestapa setelah melihat Luna tidur dalam dekapan seorang pria asing dalam keadaan tanpa busana. Hanya sepenggal kain berwarna merah yang menutupi sebagian hinaan dari calon suami. Sekujur tubuh Firman bergetar hebat melihat wanita yang akan dinikahinya hari itu, tidur dalam dekapan seorang pria asing tanpa busana. Hanya sepenggal kain berwarna merah menutupi sebagian tubuh mereka. Semua yang melihat keadaan mereka pastinya mengerti apa yang telah terjadi. Karena begitu geram, Firman langsung membanting seikat mawar, juga kotak perhiasan di tangannya. Benturan benda itu serentak mengagetkan kedua orang yang kini menjadi tontonan menakjubkan. "Luna!" teriak Hilda yang begitu malu dan kecewa atas apa yang terjadi, sembari mendekat ke arah putrinya yang malah kebingungan. Air mata Firman seketika meluncur bebas membasahi wajah. Dunia serasa akan runtuh, menyaksikan pengkhianatan wanita yang selama ini dibanggakan, bahkan selalu dibela di hadapan keluarganya. Sementara ibunya malah menunjukkan ekspresi aneh. Wanita itu mulai tersenyum sesaat saat melirik sari sepupunya. Sepertinya apa yang sedang terjadi kini ada sangkut pautnya dengan kedua wanita itu. Aku." Suara Luna seketika terhenti, saat matanya menangkap sosok Firman yang sedang menatapnya tajam dari arah pintu dengan bercucuran air mata. Luna sudah tak tahu harus berkata apa, saat menyadari keadaannya saat ini. Dia begitu malu dan merasa bersalah atas semua yang telah terjadi. Perlahan dia mulai menundukkan kepala dan ikut meneteskan air mata, karena merasa jijik pada dirinya sendiri. Tapi tidak berapa lama, dia malah dibuat kaget dengan pertanyaan pria di sampingnya. "Ada apa ini?" Pria asing itu malah bertanya dengan ekspresi kaget. "Apa? Bisa-bisanya kamu bertanya seperti itu? Sebenarnya kamu ini siapa? Mengapa kamu bisa masuk ke kamar ini?" tanya Luna dengan begitu emosi. "Dia siapa, Lun? Mengapa kamu mempermalukan ibu dan ayah seperti ini?" Hilda bertanya dengan berlinang air mata. "Luna, ayah benar-benar kecewa sama kamu." Salim ayahnya Luna benar-benar terpukul melihat putri kesayangannya melakukan hal sememalukan itu. "Ibu, ayah, aku benar-benar nggak tahu siapa dia," ujar Luna sambil meneteskan air mata. "Luar biasa," ucap Rena ibunya Firman, sambil bertepuk tangan melangkah mendekat ke arah Luna.
Wanita itu bersikap seperti sedang menunjukkan kekaguman atas sebuah pertunjukan. Tidak ada sedikit pun raut kecewa ataupun sedih yang tergambar di wajahnya. Namun tidak ada satupun yang memahami arti dari sikap yang ditunjukkan wanita culas itu. Kamu sungguh wanita yang pandai bersandiwara. Wanita yang berpura-pura lugu untuk bisa mendapatkan pria terhormat dan berduit seperti putraku. Untungnya semua ini diketahui lebih awal. Sejak dulu aku memang tak pernah mau menerimamu dalam kehidupan putraku. Dasar wanita murahan, lanjutnya dengan sangat geram. Firman yang sudah tak sanggup menahan sakit hatinya, segera pergi diikuti Rahmat dan beberapa anggota keluarganya. Sementara Luna hanya bisa melihat kepergiannya dengan air mata bercucuran. Pak Salim, Ibu Hilda, kita perlu bicara untuk masalah ini, ujar Rena ibunya Firman, sebelum meninggalkan kamar itu. Kedua orang tua Luna segera membawa putri mereka keluar dari dalam kamar, setelah dia mengenakan pakaian. Sementara pria asing itu hanya terdiam di sudut kamar seperti patung. Luna benar-benar malu atas apa yang sudah terjadi antara dia dan pria asing itu. Entah apa yang harus dia katakan nanti. Ayah, Ibu, aku berani bersumpah. Aku benar-benar tidak tahu dari mana datangnya pria itu. Aku tidak pernah mengenal dan berjumpa dengannya sebelum ini. Tolong percaya sama aku ayah, ibu. Luna langsung bersimpuh di hadapan kedua orang tuanya, saat mereka akan menuju ruang tamu yang sudah dipenuhi banyak orang. Hanya dalam hitungan menit, kabar tentang Luna sudah tersebar luas. Warga desa pun mulai berbondong-bondong mendatangi kediaman wanita itu untuk mengetahui yang sebenarnya. Seperti itulah keadaan di desa. Karena pengaruh lingkungan yang kecil, membuat kabar apapun akan menjadi sesuatu yang menghebohkan. Para wanita pun kini mulai bergunjing tentang Luna, yang dianggap sebagai wanita soleha. Bisa ya dia melakukan itu? Aku nggak ngangka loh, wanita sesoleha itu bisa berbuat maksiat sebesar ini, ujar salah satu wanita pada beberapa wanita lainnya. Jangan salah. Justru wanita seperti itu yang katanya lebih berbahaya. Mereka itu lebih agresif saat bersama pria, ucap wanita lainnya. Iya, padahal selama ini aku selalu meminta putriku untuk mempelajari sifat dan pembawaannya. Ternyata dia tidak patut dijadikan contoh, sambung yang lain. Mending anak kita yang nggak soleha. Andaikan mereka kenapa-napa, orang-orang nggak akan heran, karena pergaulan mereka memang bebas. Tapi kalau wanita kayak dia yang buat maksiat, orang-orang pasti heran. Kita harus bersatu untuk mengusir Luna dan keluarganya dari desa ini. Takutnya desa kita kena musibah gara-gara dia, sahut wanita yang tadi duluan berbicara. Gunjingan para warga desa sudah tak bisa dikendalikan. Siapapun pasti akan berikan demikian pula dalam situasi seperti itu. Dan untuk Luna juga keluarganya tidak akan bisa membela diri bila dihakimi para warga. Pak, kami mohon maaf atas kejadian ini. Semua ini terjadi di luar kendali putri kami. Dia sama sekali tidak tahu siapa pria itu. Salim duluan berujar, sesuai dengan apa yang disampaikan Luna padanya beberapa waktu lalu. Sudahlah Pak, kita tidak bisa menerima alasan murahan putri Anda. Saya dan suami saya sudah mengambil keputusan untuk membatalkan pernikahan mereka. Bahkan saya sudah membubarkan semua orang, dan memberitahukan apa yang terjadi. Ucapan Rena sungguh mengejutkan Luna juga kedua orang tuanya. Ibu Rena, mengapa Anda memberitahukan hal ini pada semua orang? Tanya Ibu Hilda dengan mata berkaca-kaca. Jadi apa yang Anda inginkan? Apakah saya harus menyembunyikan perbuatan buruk putri Anda, dan pernikahan mereka tetap dilangsungkan? Oh, tidak mungkin. Keluarga saya sangat terpandang. Bukan seperti keluarga Anda yang melarat. Semuanya selesai sampai di sini. Dan jangan pernah Anda berharap, kalau putra saya akan menerima wanita murahan ini setelah melihatnya melakukan perbuatan memalukan itu. Betapa angkuhnya Rena saat merendahkan keluarga Pak Salim. Mas Firman, aku benar-benar minta maaf. Aku berani bersumpah kalau aku tidak mengenali pria itu. Kata-kata Luna seketika terhenti saat Firman menatapnya tajam. Wanita ini, mengapa kamu tidak pergi saja?
Dan mengapa kamu begitu ingin mengetahui apa yang dia rasakan saat bersamaku? Mungkin dia tidak bisa menjelaskan betapa luar biasanya diriku semalam. Apa kamu ingin aku menjelaskannya? Dengan sigap pria asing itu berujar. Beberapa warga desa yang sedang menjadi penonton langsung memilih bubar saat mendengar ucapan pria itu. Sepertinya mereka tidak mau terlibat dalam keributan yang sedang berlangsung. Sementara Luna hanya tertunduk diam. Wanita cantik itu merasa benar-benar hina mendengar perkataan firman dan balasan pria asing itu. Namun dia sungguh tak bisa berbuat apa-apa, walau hanya untuk melangkah pergi dari tempatnya. Pria tampan bertubuh kekar itu berhasil membungkam mulut Firman dan ibunya dalam sekejap. Mereka pun langsung pergi meninggalkan rumah sederhana itu tanpa harus diminta. Awas saja kamu wanita jalang. Aku akan buat kalian terusir dari desa ini. Rena membatin sembari melirik ke arah Luna, sebelum menghilang di balik pintu. Setelah keadaan di dalam rumah sudah sepi, Salim langsung beranjak dari tempat duduknya dan menarik tangan istrinya menuju kamar mereka. Sepertinya ada yang ingin dibicarakan pria itu bersama sang istri. Dan mereka malah membiarkan Luna berduaan dengan pria yang sudah menidurinya di ruang depan. Ayah, mengapa kita meninggalkan Luna bersama pria itu? Bagaimana kalau dia melakukan sesuatu yang tidak diinginkan? Tanya Hilda pada suaminya setelah berada di dalam kamar. Bu, dia itu orang waras. Tidak mungkin dia bisa melakukan sesuatu setelah apa yang terjadi semalam sudah diketahui semua orang, jawab Firman yang terlihat sangat tertekan dengan masalah yang menimpa keluarganya. Bu, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin membiarkan aib ini ditanggung Luna seorang diri. Dan kita pun tidak bisa memperbaiki kesalahan yang sudah diperbuatnya, tanya Hilman. Kalau ayah berpikir seperti itu, mengapa ayah membatalkan pernikahan Luna dan Firman? Tanya balik Hilda, yang membuat suaminya malah menggelengkan kepala. Terus maunya ibu gimana? Apa kita harus bermohon pada Firman dan keluarganya untuk menerima kesalahan Luna? Mereka sudah menghina putri kita, Bu. Itu artinya mereka tidak bisa untuk menerima semua yang sudah terjadi. Putri kita memang telah melakukan kesalahan besar. Tapi sebagai orang tua, kita harus bisa melindunginya, Bu. Di hadapan kita saja Firman sudah berani menghina Luna. Bagaimana lagi kalau tidak ada kita? Mungkin Luna akan dipukul olehnya. Kata-kata Hilman akhirnya dapat membuka jalan pikiran istrinya. Luna yang sejak tadi hanya terdiam mulai terganggu dengan tatapan pria di hadapannya. Dia semakin malu saat sudah bisa mengingat kejadian semalam. Apalagi dia pun sangat menikmati semuanya. Sempat Luna menggelengkan kepala, berusaha menepis apa yang ada di dalam pikirannya. Tapi semakin dia berusaha, desahannya semalam makin menghantui pikiran. Buru-buru Luna menyampingkan badannya, berusaha menghindari tatapan pria itu. Dia merasa seperti ditelanjangi oleh tatapan pria itu, yang memidai dirinya dari atas hingga bawah. Entah apa yang ada dalam pikiran pria itu saat menatapnya. Mungkinkah dia lagi membayangi semuanya seperti Luna? Atau dia malah sedang mencari cara untuk melarikan diri dari masalah? Mengapa dia tidak pergi saja? Apa yang sedang dia tunggu? Keberadaannya sungguh membuatku tertekan. Bisa-bisa semua orang berpikir kalau apa yang terjadi memang atas dasar keinginan bersama. Ayah dan ibu juga kenapa meninggalkan aku di sini? Apa yang sedang mereka bicarakan? Batin Luna tanpa mau menatap pria itu. Mas Firman, maafkan aku. Aku benar-benar tidak ada niatan untuk mengkhianatimu. Aku sangat menyesal dengan semua yang terjadi. Luna kembali membatin dengan mata berkaca-kaca saat bayangan Firman muncul dalam ingatannya. Walaupun sudah dihina oleh Firman dan keluarganya, sedikit pun tidak berkurang rasa sayang Luna pada pria itu. Bahkan dia masih berharap pada pria pujaan hatinya itu. Tapi dia pun sadar, kalau dirinya sudah tak pantas untuk menjadi istri Firman atau pria manapun. Sebab apa yang terjadi akan menjadi aib yang akan tetap abadi dalam ingatan semua orang. Andaikan Luna mengetahui akan ada kejadian seperti ini, mungkin dia lebih memilih duduk bersama Firman dan yang lain, daripada kembali ke kamar.
Tapi rasa pusing yang dialaminya semalam memang membuatnya ingin segera tidur. Dan dia pun tidak mengetahui apa penyebab dari rasa pusing yang dialaminya. Sementara dia dalam keadaan sehat, tidak ada gejala penyakit apapun.